Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian yang nomor 4, yang keempat, langit keempat. Ketika Nabi kita Isra Mi'raj, langit yang pertama Nabi kita ketemu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, pagi ini Nabi kita Mi'raj naik ke langit keempat, itu bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Idris itu ngaran asli sidin adalah Ukhnuh. Nggih, alif hamzah nih, kha nun waw kha, Ukhnuh. Cuma di dalam Al-Qur'an disebut Idris. Adinta Idris. Kalau ngaran asli sidin Ukhnuh. Dinta. Kalau di dalam Al-Qur'an Idris. Mengapa Nabi Idris itu disebut Idris? Idris itu diambil kata-kata darasa. Daras itu tadarus. Katuju belajar, katuju membaca, nggih. Katujuh mutalaah memaham apa nang dibaca sidin. Nah, kitab-kitab Allah, kutubullah, wahia as-suhub ya. Itu kitab-kitab Allah, yakni suhub Nabi Adam, nggih, suhub Nabi Sis. Bahkan Nabi Idris seorang pun dapat suhub juga. Nah, jadi hobi Nabi Idris ini katuju membacai kitab-kitab Allah. Bukan membacai aja, mempelajari kitab-kitab Allah. Nah, cocok Nabi Idris ini termasuk nabi nang pintar, nabi nang cerdas. Karena kita lihat ada di antara kecerdasan Nabi Idris alaihissalam. Mudahan anak cucu kita pintar-pintar, amin ya Allah. Ya, akal ini kayak lading, al-akal kesikin. Akal itu seperti lading. Yeah. Adapun buku-buku, kitab-kitab itu kayak batu asah, kayak pak asahan. Mun mau anak cucu pian katuju hobi membaca. Ah, tuh pintar tak? Cuma kebanyakannya hobi mie ayam bakso. Ini tak hobi makan mie ayam bakso aja. Nah, kita nih sama itu. Jadi Jepang negaranya dibom oleh sekutu, hancur apa Hiroshima kan lawan Nagasaki. Ternyata pemulaan yang dibangun oleh Jepang adalah pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu penting, ilmu itu penting. Itu tak. Inya punya ada ilmu, ada kudrat. Ya sama itu sama. Innallaha alimun qadir. Bahwasanya Allah itu alim lagi qadir. Alim berilmu, qadir kuasa. Hidup punya berilmu, nya ada kuasa, ada kebisaan gitu nah. Nah, dinto alimun qadir. Kami di pondok gotong royong, nggih, bawa santri. Dinto santri ini dibawa gotong royong, masya Allah. Pukul 7 datang di pondok. Nggih, tukang landung. Tukangnya landung. Jadi orang tukang jam 8, pundukan jam 7. Jadi kami pundukan tuh apa? Bakacak pinggang beritaan. Diapain lah?
Saminnya ada, batunya ada, pasirnya ada, wasinya ada, kawatnya ada. Itu ilmunya nang ada. Pada kacak pinggang ngaberetaan. Nah, itu Madya tenaganya ada sudah. Datang tuh Kang, ambil argo, ambil gerobak, pasir sekian, batu sekian, saminnya sekian, ikan ambil besi, cara mengawatnya sama ini. Oh, dapat. Nah berarti ilmu itu penting, pendidikan itu penting. Itulah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam, mengapa disebut Idris? Karena sidin katujuh likas serati dirasatihi kutu wahwa suhub. Nabi Idris itu disebut Idris karena sidin banyak hobi membaca kitab-kitab Allah, yakni suhub-suhub. Nah disinilah karena Nabi Idris itu awal-awal orang yang menjahit, awal-awal orang yang menulis, awal-awal orang. Jadi timbulan itulah. Jadi sekali lagi, akal seperti lading. Adapun buku garis miring kitab itu seperti batu asah. Semakin hobi belajar, semakin hobi membaca, semakin hobi mujakarahan, semakin hobi mutalaah, orang itu insya Allah semakin pintar. Sekalipun lahir 7 bulan, bayi apa namanya? Primator, lain predator. Jar orang bahari jangan mata lading, belakang parang aja mau jadi asah landap, belakang parang tak, apalagi matanya. Jadi sebenarnya kadada istilah bungul, kadada istilah kada pintar, dengan catatan selama belajar gitu nya. Paling tidaknya ada capat, ada dapat, ada lambat gitu. Nah dinta. Cuma kalau lawasan dapat apa ada dapat dinta. Nah jadi penting banget ditanamakan ketujuh mutalaah membaca mujakarah itu tah. Nah itulah Idris. Mengapa Idris? Ia cucu Nabiullah Sis, Nabiullah Syith, dan kaki orang tua Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu di kitab diisi abah namanya Lamka. Cinta menyata baca lamak bacanya ngaruh beres. Jadi Nabi Nuh bin Lamka bin Mutawsyalih atau Matusyalih bin Ukhnuh itu ya Idris. Nah ditata Idris itu anak oleh Saret, riwayat Yarid, anak oleh Mahlabil, ada yang membaca Mahlail, anak oleh Kainan, ada yang membaca Kainan, anak daripada Unus, anak daripada Sis anak Nabi Adam alaihis salam. Ia awal-awal orang yang menjahit dan memakai baju berjahit. Idris. Nah ini pang keistimewaan orang nang hobi membaca. Ini pang keistimewaan sekolah. Alhasil sama ini yang hadir di si anak, di si cucu. Sekolah kan anak cucu kemudian pintar-pintar. Amin ya Allah. Nah dia tetap. Al ilmu sayyidun nikmah. Ilmu itu komandan nikmat. Paman wajadal ilma faqad wajada nikmatakullaha. Siapa yang memperdapati ilmunya sama memperdapati seluruh nikmat. Kita seluruh nikmat. Nah, jadi sekolahkan anak, sekolahkan cucu. Gitu. Anak cucu kita tuh ibaratnya amas lawan tanah tuh apa ngarannya? Apa ngarannya ta in peace. Investasi. Nah, dia tahu juga kan di investasi bisa menyambat juga. Anak tuh
itu teh, anak teh itu teh investasi kita baik dunia sampai ke akhirat. Sama itu di kitab. Bahkan ulun terdapat 3 hadis. Imam Baihaqi, 2 hadisnya Imam Ahmad bin Hambal, rawahu Ahmad. Nggih, ada seorang hamba masuk ke dalam surga, takajud surganya masya Allah tabarakallah. Dinto sawat komplain tuh sama ini. Ya Rabbi, wahai Tuhan ulun, ya Rabb. Nggih, anak li hadhihi darajah. Di mana ulun ulih pangkat ini? Anak li hajal qasar. Di mana ulun ulihi mahliga istana nang gonal ini? Ada 3 riwayat hadis. 1 biduai waladika laka, dengan berkat doa anak ikam untuk ikam. Yang kedua, riwayat kedua, nggih bistighfari waladika laka, gara-gara istighfar anak engkau untuk engkau. Yang ketiga, askayuski isqaan, isqai waladika laka, karena memberi minum anak engkau niatnya untuk engkau. Doa, istighfar, bersedekah. Pas saya kita ma'arwah tuh. Kita ma'arwah inggih. Cuma kita mau ulah adat nang menyahari, menduha hari, meniga hari, menuju hari, menyalawi, 40, menyeratus. Kalau di hulu sungai ada menuju 10. Kalau di Jawa ada menyeribu, 1000, menyeribu pulang. Nah, dinta itu adat aja kita. Cuma isinya ibadat. Napa isinya ya? Doa arwah. Doa isinya tahlil Quran yang dihadiahkan. Kemudian isinya memberi makan orang, meminumi orang, pahalanya macangan kuitan seorang. Nah, jadi sekali lagi ternyata anak itu adalah investasi kita dunia akhirat. Sekolahkan anak kita, sekolahkan cucu kita, setinggi-tinggi mungkin. Dinta mengapa gerang? Itu alahan pada amas, itu alahan pada tanah. Sama itah bahasa ulan. Nah, dinta. Mudahan anak cucu kita hobi membaca, amin. Nomor 1, awal-awal orang yang menjahit dan awal-awal orang yang memakai baju berjahit. Ini cerdas nih. Rupanya sebelumnya kadeda lagi nang bisa maulah baju berjahit tak. Ini cocok di kitab tuh kan. Nabi Idris tuh punya cucuk jarum. Sini membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun sidin menjahit subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sambil menjahit sambil membaca tasbih. Yang iblis membawa nama kerongkong hintalo. Datang ke Nabi Idris. Ini kerongkong hintalo nah. Tuhan mampulah memasukkan bumi nang genal nih ke kerongkong hintalo. Nah, dinta. Ujar Nabi Idris, sini beparak. Aku jawabakan. Beparak iblis, pak cocok si dia mata kanan, sebelah kanan, pak cocok mata. Nah, dinta. Mengapa gerang jadi dicucok? Jahatnya Idris, kada jahat. Di dalam kitab itu iblis itu hendak membutakan hatinya Nabi Idris, hendak membutakan hati. Nah, dia berarti kan buta balas buta, sama itu di kitab. Buta balas buta. Pak cocok sidin. Artinya Tuhan mampu memasukkan dunia ini ke dalam kerongkong hintalo tuh. Kayak apa caranya? Caranya kadang kali 2 aja pilihan.
ima-ima dunia dihalusakan Tuhan, masukkan ke korongkong hintalo, atau korongkong hintalonya diganalakan Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kadada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, gitu. Itu di kitab. Cuman yang di sahid itu sidin sambil bejejahit sambil membaca tasbih. Nah, kehendak ulun tukang jahit tuh dintu. Tukang jahit tak. Nah, orang behuma kan sambil bertanam subhanallah alhamdulillah. Salahnya kekaringan. Cuma tasbih gegantiannya kena di negeri akhirat. Tanahnya subur. Ya kala siapa membaca tasbih satu pohon di surga. Nah, dinta. Kita punya bisi pohon di surga pasti mah cangan ke surga. Kan pohon tuh ampun seorang. Nah, dinta. Kita bisi kabun di pelihari. Kira-kira kita ke pelihari tidak? Itu kan kabun kita. Nah, dinta. Jadi banyakin membaca tasbih. Dan ia awal-awal orang yang menulis dengan tinta. Dengan nah dapat sih dia menulis lawan tinta tuh hibrun tinta itu pang orang pintar itulah ada aja ide-ide tuh nah, penemu jadi di kitab itu jar walam takun qablahu kitab sebelum Nabi Idris tuh belum ada lagi tulisan belum ada tulisan belum lagi ada abjad nah dinto Nabi Idris lah yang luar biasa sama itu awal-awal orang menulis dengan tinta nah ditelah kemudian pulang sambungannya dan ia mengirim surat-surat kepada raja-raja supaya berislam oleh karena itu di dalam kitab ulun tadapat waqila huwa awwalu mursalin ba'da Adam Nabi Idris itu adalah awal-awal orang yang diutus jadi nabi rasul setelah Nabi Adam. Sekalipun ada pendapat yang lain pemulaan yang jadi rasul itu Nabi Nuh. Nabi Nuh. Cuma ada ulama yang berpendapat Nabi Idris alaihis salam. Nah, dinta. Karena sudah ada orang kafir sudah yang kada menyembah Allah itu sudah ada. Berarti punya sudah ada otomatis Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Adam, Idris. Nah, Idris nomor 2 cocok masuk di dalam 25 nabi dan rasul dinta. Ada sama itu. Nah, kalau mengirim surat kepada raja-raja supaya berislam, berarti kan kafir nih. Nah, ini namanya dakwah bil kitabah namanya. Dan ia awal-awal orang yang membuat senjata. Oh, Nabi Idris maulah senjata atau nang bubuhan lading, parang panjang. Nabi Idris alaihi salam. Bahkan di kitab itu huwa awwaluman qatala bani Qabil ya. Nabi Idris lah awal-awal orang yang memerangi bani Qabil. Ya kan ada Qabil, ada Habil. Qabil itu kakak, Habil itu ading. Cuma Qabil ini membunuh ke Habil, itu kah? Nah, dia tetap membunuh ke Habil. Mati Habil, ditarik, dicuntan nang bininya si Habil. Nya bini Habil bungas. Dinto adingnya si Qabil seorang dicuntan. Nah, anak-anaknya Qabil tuh nah, keturunannya tuh nah, ternyata mereka mempunyai karakter sifat jahat dan sifat kekafiran. Nah, dinto oleh karena itu Nabi Idris lah memerangi bebuhan keturunan Qabil. Ada riwayat Bani Qabil itu jar agamanya Majusi, menyembah api. Iblis nang malah jeri kan dinto kalau asal ini kambing si Habil, ini tanaman si Qabil. Siapa yang disambar dari langit, disambar api dari langit, nah itu berarti itu yang diterima korbannya.
ternyata datang api dari langit menyambar kambing kibasnya si Habil. Nah di situ dihantui oleh iblis. Ujar iblis, kamu ingatlah, jadi si Habil itu diterima nyambah api. Ketika menyambah api lalu diterima oleh api. Nah mulai itulah ada penyembahan api. Nah oleh karena itu Bani Qabil itu kada betuhankan Allah, betuhankan api. Jadi penyembah api itu termasuk Tuhan juga. Nah ini diperangi oleh Nabi Idris alaihis salam. Itu di dalam kitab. Dan sebab diangkat Idris adalah dengan perintah permintaan dan doanya Nabi Idris alaihis salam. Diangkat ke mana? Diangkat ke langit. Oleh karena itu ujar ulama, inggih ada 4 nabi yang masih hidup sekarang. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit, 2 di bumi. 2 di langit, 1 Nabi Isa alaihis Nabi Isa. Karena Nabi Isa turun. Sidin kawin, sidin beanak. Di dalam kitab itu Nabi Isa tuh kena turun ke bumi ini 40 tahun ya. Imbah 40 tahun meninggal Nabi Isa. Itu di dalam kitab. Kemudian yang kedua Nabi Idris alaihis salam. Keduanya masih hidup dan letaknya di langit. Adapun di bumi 2 yang masih hidup. Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas, ya kan? Nabi Ilyas dengan Nabi Khidir. Nabi Ilyas itu jaga hutan. Kalau Nabi Khidir jaga laut. Sama itu riwayat. Sekalipun ada khilafiyah itu ada. Gitu. Ada yang madakan Nabi Khidir itu sudah mati, ada yang madakan masih hidup. Jawabannya sama ini aja, Allah aja yang tahu. Cuma kalau ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, bebuhan wali-wali, mereka hampir-hampir memadahkan seberataan Nabi Khidir itu masih hidup. Mengapa? Karena rancak berdapat. Rancak berdapat. Bahkan kan ada riwayat setiap bahaji nih Nabi Khidir dengan Nabi Ilyas itu ketemu di Masjid Khib ketika wukuf di Arafah, ketika mabit di Musdalifah, di Mina. Nah ada namanya Masjid Khib. Di situ ketemunya. Nah begunting rambut. Nah Nabi Khidir mengguntingkan rambut setiap tahun. Itu riwayatnya sama itu. Nah berarti kan hidup. Nah yang memadahkan meninggal ada juga pendapatnya. Nggih. Nah jadi Nabi Idris masih hidup cuma di langit. Nah ada kisahnya sama ini. Waruwiya diriwayatkan an Ka'ab daripada Ka'bul Akhbar. Ka'ab itu barangkali Ka'bul Akhbar. Gitu. Ka'bul Akhbar ini nasib sama dengan Uwais Qarni. Sejaman lawan Nabi Muhammad, cuma sayangnya bukan sahabat Nabi Muhammad. Uwais Qarni beriman zaman Nabi Muhammad tuh beriman. Cuma sini orang Yaman beriman. Cuma sayangnya kada berdapat lawan Nabi. Kada berdapatnya itu nama Allah kada sahabat. Jadi tabiin jadinya. Sebenarnya Uwais Qarni sudah ke Madinah, hendak berjumpa Nabi. Cuma nasib tuh deh. Nasib. Sekali sampai ke Madinah, Nabinya kada ada di kota Madinah, Nabi kita keluar, ada perang melawan orang kafir. Apa pasan lawan Kuitan berpasan ke Uwais sampai ke Madinah semalaman dia besok bulik. Inggih mak siap. Kayak kada kau menghadang Nabi 2-3 hari. Bulik Uwais. Berarti kada berdapat Nabi. Cuma Nabi luar biasa.
bepasan lawan Umar, bepasan lawan Sayyidina Ali, ikam punya berdapat lawan Uwais, minta apa? Minta doa. Sahabat disuruh meminta doa lawan tabiin. Itu berarti luar biasa Uwais karena itu kecintaan lawan Nabi Muhammad tuh bang. Nah, Ka'bul Akhbar ini selama Nabi hidup, Ka'bul Akhbar ini kada masuk Islam. Sudah meninggal Nabi, meninggal Abah, ibah meninggal Abah itu ada nang dibongkar Ka'bul Akhbar. Pati Abah nih Abah nih pendeta. Ada beberapa lembaran kitab itu nang disembunyikan oleh Abah. Lembarannya tak dibuka sih Den, ya Abah mati juga sudah. Imbah dibuka, ternyata di dalam lembaran kertas itu ternyata di situ ada ismuhu Ahmad, ismuhu Muhammad, memadahkan Nabi akhir zaman adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, fisik-fisiknya adalah Nabi kita Muhammad. Disitulah masuk Islamnya Ka'bul Akhbar. Itu riwayat ada yang madahkan masuk Islamnya waktu Khalifah Sayyidina Umar. Nah, dita. Jadi sahabat yang lain tuh apa ikam Ka'bul Akhbar hanya masuk Islam, hanya raja masuk Islam. Itu pengabah ulun menyembunyikan apa? Kebenaran Nabi Muhammad. Jakanya tahu masuk Islam dahulu sudah. Cuma nasib tadilah Ka'bul Akhbar tabiin kada sahabat. Wa gairihi dan selain Ka'bul Akhbar. Ulun lihat dalam kitab Toka Ibni Abbas ya, Abdullah bin Abbas. Fi sababi rab'i pada sebab naiknya Idris langit keempat. Napa yo? Annahu masyadzata yaumin fi hajate, bahwasanya Nabi Idris masya berjalan pada satu hari fi hajatihi pada hajatnya Nabi Idris. Satu riwayat sidin guring, satu riwayat berjalan. Boleh jadi keduanya betul. Fa asabahu lalu menimpa akan Nabi Idris wahajus syamsi waharruha oleh terik matahari dan panasnya matahari. Jadi matahari itu panas luar biasa, membakar ke kulit. Nah, dikata kayak panasnya. Rupanya ketika panas matahari itu Nabi Idris tuh berpikir itu nah. Berpikir tuh apa yuk? Memikirkan malaikat tukang pikul matahari. Sawat saurang aja jauh pada matahari. Matahari itu langit keberapa? Langit keempat. Ya Nabi Idris keempat ya nak langitnya. Minta. Adapun bulan di langit pertama. Berarti bulan lawan matahari taparak bulan. Gitu. Oleh karena itu Qamariyah kah? Qamariyah itu talaju daripada Samsiyah. Samsiyah itu Januari Februari sana. Oleh karena itu kita bulan Arab ini bahano 29, bahano 30, 29 30, 29 30. Ada nang rancak 29. Nya kan bulan tuh di langit pertama. Kalau matahari 30 31 kecuali Februari bisa tanggal 28 bisa 29 bisa. Tahun kabisat kan ngarannya ta. Nah, dinta nya jauh dinta. Jadi sama itu gusingannya sama itu. Jadi waktu itu ketika merasa panas matahari nggih berdoa sih dia. Jasidin ya Rab. Faqala ya Rab ana masyaitu yauman wahidan. Ulunnya berjalan satu hari. Faqaifa biman yahmiluha. Bagaimana dengan malaikat? Mantu malaikat yahmiluha yang memikul malaikat akan matahari. Mas amin fi yaumin wahid.
perjalanan 500 tahun di dalam satu hari. Itu berdoa Nabi Idris, Allahumma khaffif anhu min thiqaliha, ya Allah ringankan anhu daripada malaikat, min thiqaliha daripada beratnya matahari. Matahari itu berat. Cinta. Yang pernah orang belajar IPA IPS kah? IPA lah, ilmu alam tuh IPA lah. Matahari itu jur lawan bumi kayak bubur kacang lawan apa itu nangka keranjang tuh apa? Basket, bola basket lawan bubur kacang. Bubur kacang yang halus nang hijau tuh nah bubur kacang tuh ya bumi, sedangkan bola basket itu nang kaya matahari. Nah, kaya. Berarti bumi kita tuh berapa kali matahari. Guru jadi lihat halus jajar, halus aja di langit nang ke jauh langit ke A4 situ. Bulan gin halus, padahal langit pertama tak. Nah, dinta barat berarti wahmil anhu harraha. Ya Allah pikulakan, maksudnya kurangiakan daripada malaikat panasnya matahari. Beratnya kurangiakan, panasnya kurangiakan. Falamma asbahal malaku, manakala berpagi-pagi ulih malaikat, wajada min khifati syamsi wa harriha, maka memperdapati malaikat akan ringannya matahari dan kurangnya panasnya matahari. Malayu rapa kadar yang tidak diketahui. Hai, apa nih beringan? Hai, napa kurang panas? Faqala ya Rabbi kallaftani bihamdi samsin. Pian memerintahkan ulun memikul matahari. Famal ladzi qadaita fihi. Nggih, sesuatu apa nang pian takdirakan pada itu sesuatu. Apa nih? Beringan nih. Apa nih? Kada panas nih. Faqala, ujar Allah, inna abdi, bahwasanya ada hambaku fil ardi nih di bumi. Idris, ngarannya Idris. Sa'alani an ukhaffifa anka hamlaha wa harraha. Inya berdoa lawan aku supaya aku meringankan daripada ikam beratnya matahari dan panasnya matahari. Pajak tuh aku kabulakan doanya. Nah, dinta. Ternyata malaikat pemikul matahari dapat berkah doa Nabi Idris. Nah, disinilah kita tuh mengharap benar, artinya doa orang saleh. Doa orang saleh itu ganimah itu guru. Nah, doakan guru. Nah, sama itu kita mendoakan guru kan hukumnya sebenarnya mendoakan diri kita. Doaun lil ghair, doaun li nafsihi. Mendoakan orang lain sama mendoakan diri sendirinya, anjulannya ke seorang. Mudahan pian sehat panjang umur. Insya Allah pian pun sehat panjang umur. Sama itu di kitab. Qala ya Rabbi, kala malaikat memikul matahari. Ij'al baini wa bainahu khullah. Jadiakan ulun lawan Idris khullatun. Khullatun itu kawan akrab, bisti kekasih. Nah, fa'adzina lahu, maka mengizini Allah lahu bagi itu malaikat. Hatta ata Idrisa, sehingga malaikat itu mendatangi Nabi Idris. Pian jangan betakon munya ditinggalkan matahari siapa nang memikul. Ada aja gantinya. Gitu sama itu. Itu. Malaikat sawat mendatangi Idris kan? Berarti matahari siapa? Gampang aja, ada aja nama ganti. Nah, itu lah.
ukhbirtu annaka akramul malaikah inda malakil maut. Faqala lahu Idris. Nabi Idris nih kan pintar kalau orang membaca, orang yang membaca nih. Ujar Idris manu malaikat matahari, ukhbirtu, aku nih dihabarakan annaka akramul malaikat, hampian ini nah anu paling mulia malaikat inda malakil maut, di sisi malakul maut. Ijrail pian nih lawan malaikat maut tuh sayang banget lawan malaikat matahari gitu teh. Nggih. Pas Pak li beri syafaat li untuk ulun liu akhira ajali, supaya diundur ajal ulun. Rupanya Nabi Idris nih minta panjangkan umur. Ulun terdapat di dalam Sahih Muslim. Mudahan sehat panjang umur. Di dalam kitab Sahih Muslim, la yazidul mu'mina umruhu illa khaira. Tidak bertambah akan orang beriman ulih umurnya, fi'il maf'ul fa'il, illa yazid khairan, pasti bertambah kebaikan. La yazidu, tidak bertambah, al mu'mina, akan orang beriman, umruhu, ulih umurnya orang beriman, illa bertambah khairan, pasti kebaikan. Kita berdoa mudahan sehat panjang umur, mudahan rancak hadir ke majelis ilmu, mudahan rancak ketemu bulan Ramadan, mudahan rancak baca Al-Quran, mudahan rancak beribadah. Itu naham niatan hati. Pinta. Apa khairan? Khairan itu asyukur ala ni'amillah. Khairan as-sabar ala bala'illah. Khairan al-imtithal ala awamirillah. Banyak junjung perintah Allah, sembahyang, puasa, hadir ke majelis ilmu, baca salawat lawan Nabi Muhammad. Coba handap umur. Punya handap umur ikit dia juga salawatnya, ikit dia Ramadannya. Nah, jadi kita berdoa soberataan mudahan sehat panjang umur. Oleh karena itu di dalam hadis lagi, la yatamanna ahadukum al mauta, jangan bercita-cita ahadukum, salah satu kamu, al mauta, ulih mati, apalagi bunuh diri. Kada bakal sama sekali. Orang cacat aja nak hidup, nang waras, nang sihat, nang gagah, anak mati lah. Jangan. Jadi la yatamanna ahadukum al mauta. Nah, itu. Mudahan kita kawa menjaga sehat, amin. Jaga sehat tuh jaga makan. Gitu. Jaga sehat, jaga makan, baik makan di parut atau makan di utak. Utak nih makan dia juga, ya kah? Punya ketujuh Al-Quran, hadir di majelis ilmu, lah, insya Allah stres kita hilang. Ternyata waktu mengaji ini nah, mengaji ini dua aja pilihan, paham rami, kada paham teguring. Ini kada menyinggung, ada, nah bangun deh sidin. Saking tanangnya hidup itu nah. Kada ini bujuran. Coba pian buka kitab Minhajus Sawi karangan Habib Zain bin Smith. Di kitab Minhajus Sawi itu wamin adati salaf, di antara adab salafus saleh apabila umur tuha, apalagi sudah ada di awak. Minyak angin di kantong. Ini kada nyinggung ada asam urat, gula, kolesterol tinggi, ya kalah rancak hanyut, rancak pertigo, pinto, rancak perasaan anak dibawa ke rumah sakit, rancak asa, ditata, rancaki hadir di majelis ilmu, mudahan mati syahid, mudahan hati ini gembira. Ulun kan hanya sadar juga mengapa di rumah sakit itu setiap hari ditimbai surat kabar. Coba lihat rumah sakit.
Hari-hari ditimbainya surat kabar. Mengapa geran? Supaya si garing itu membaca apa? Surat kabar. Jadi waktu membaca tuh kada ingat lawan penyakit. Dintu rahasianya. Mengapa di rumah sakit itu ada TV? Jadi supaya si garing itu kekelangkang. Nah, ya kan. Menghilangkan stresnya, punya stres drop jadinya imun tubuh tuh turun. Itu tak, coba semangat. Itu tuh mengapa sunat orang-orang sigar mailangi nang garing supaya nang si garing itu semangat hidup. Karena yang hidup datang, jakanya arwah datang. Pegaru kepala. Aku aja rasa diambili kuitan sudah. Diuntut tak. Oleh karena itu ada namanya tamrid. Tamrid itu menggaduh orang garing. Marradhu maridu tamridan. Dan disunatakan menggaduh orang garing itu orang yang dicintai nang si garing. Dan boleh kada berjumat. Itu di kitab tuh. Pinta garing datang yayang sihat. Wah, pinta. Soalnya garingnya gara-gara ngintu juga. Denta, wah ada kegampangan hadir ke majelis ilmu ini nang nyata dulu sama ita. Jadi saja mengaji hati ini tenang gitu nah. Mudahan istiqomah, amin. Amin, mudahan istiqomah. Nah, sudah. Nah, jaga sehat. Nabi Idris saja panjang umur. Nabi Idris loh. Panjang umur sidin. Lasdada syukran supaya bertambah aku je sidin syukur wa ibadatan bertambah beribadah. Bujur juga. Faqala lahu al malaku, maka berkata kepada itu Nabi Idris oleh malaikat, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah kadang menunda akan jiwa seseorang apabila sampai ajalnya. Faqala, maka berkata Idris, kat alim tu jalika, aku gin tahu je sih dia. Itu punya sampai ajal mati. Walakinnahu, tetapinya nih utayyibu li nafsi, aku hendak menyenangkan diriku. Mudahan kita mati disyukur beritaan. Abah guru sakumpul bahari sidin waktu pembacaan aku nih jasin cuci darah. Nggih, cuci darah sudah. Datang ke rumah jangan membawa kisah-kisah nang maulah kadinya hati. Datang ke rumah nih nak kisah nang bagus-bagus saja. Aku hendak mati di dalam syukur, jangan mati di dalam sabar. Ini mana awak gering. Datang pulang murid anu guru wae. Anu pian dipitnah orang, nah mau ulah napa? Pikiran ngarannya. Nah, jangan sama ita. Faqala qad alimtu jalika walakin utayyibu li nafsi. Qala na'am, inggih, siap, oke. Ujar malaikat langit. Summa hamalahu malakus samsi, maka membawa itu Idris malaikat langit, malaikat matahari ala janahihi, di atas halarnya, para pa'ahu ila sama, lalu naik ke langit keempat. Waruwiya annahu mata hunaka, Idris mati di langit keempat, dicabut oleh malakul maut. Waruddat ilaihi ruhu, dikembalikan roh sidin ba'da saatin, hari itu juga. Bahwa pisama irabiah, wauhal sidin di langit keempat, hayun masih hidup, wahajihi kisasun Allahu a'lamu bisihatiha. Dan hikmah bertemu dengan Nabi Idris adalah pada tahun keempat Hijriah Rasulullah menulis surat. Satu riwayat tahun ke-7, ada hilaf kaul, surat-surat dengan tangan sahabat kepada raja-raja seperti Raja Najasyi, Kisra, dan Raja Uman dan lain-lainnya. Kita berdoa mudahan kita sehat, panjang umur, murah rezeki, rancak berumroh bahaji. Mudahan anak cucu kita pintar-pintar, alim-alim. Mudahan menguntungkan kita, mensugihakan kita, baik di dunia baik di akhirat. Yang paling penting mudahan mati kita husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan makhluknya Allah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami Rabbi fanfa'na wahdinal husna matihim wa amitna fi qatihim wa mu'afati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beuntung dunia akhirat, amin ya Allah.